Yayasan atau penyalur kerja yang recommended di daerah Cikarang, dan ya gue bahas Cikarang dulu ya, Cikarang Bekasi. Di mana aja? Silakan lu simak setelah video ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Agus Muhammad. Selamat datang teman-teman di channel gue. Selamat datang di konten obrolan pulang kerja. Dimana obrolan pulang kerja ini ya ngebahasnya cuman muter-muter di dunia kerja doang, di dunia sekitar kerja, pencari kerja, industri, dan berita-berita tentang dunia kerja. Mungkin kalau ada yang layak dan pengen gue omongin, bakal gue share di channel ini, di konten ini, Agus Muhammad obrolan pulang kerja. Dan di video kali ini gue pengen bahas tentang rekomendasi gue atau yayasan-yayasan yang terpercaya untuk daerah Cikarang dan Bekasi. Karena ya kita lihat atensi atau audiens lah ya, audiens penonton gue kebanyakan dari Cikarang dan Bekasi. Di video ini gue coba jelasin buat teman-teman, kali aja cocok. Dan kalau selain yayasan yang gue sebutin tadi, hati-hati aja karena rawan penipuan. Karena banyak banget teman-teman yang ditipu. Ada yayasan-yayasan bodoh yang minta duit di awal ternyata nggak ada kabar, itu banyak. Apalagi cuma member-member doang, tes-tes doang, ternyata nggak ada kabar. Atau banyak orang yang sebut kondangan doang. Jadi lu simak video ini dan tolong jangan di skip ya, tonton sampai akhir biar gue dapat uang banyak. Tonton sampai akhir biar bisa nggak salah paham lah minimal. Jadi tolong tonton sampai akhir. Untuk pertama, yayasan yang paling gue rekomendasiin dari dulu sampai sekarang dan sering banget gue share di TikTok juga, yaitu Selna Jaya. Selna Jaya ini kalau ngurusin dunia mencari kerja ini, kalau kata gue paling satset ya, dia paling cepet lah. Paling cepat, paling update, dan aksesnya mudah. Dan senangnya lagi, dia nggak bayar di awal. Pendaftarannya itu gratis. Jadi buat teman-teman yang mungkin berkenan ya, maksudnya yang pengen nge-follow up lebih tentang Selna Jaya, lo bisa kunjungin aja akun LinkedIn-nya Pak siapa gue lupa, Reza Farurozi kalau nggak salah ya. Nanti gue cek di sini deh. Nah, nanti gambar di sini gue kalau masih ada. Itu dia termasuk HRD untuk Selna Jaya untuk saat ini ya, di tahun 2024 gue bikin video. Takutnya lu nonton video ini di tahun 2030 dan Pak Reza Farurozi udah di sana, ntar malah komen-komen yang gak jelas. Jadi di tahun 2024 dia masih kerja di situ dan dia bisa dibilang, kata gue, paling aktif di LinkedIn. Bahkan kalau sekarang lu cek di LinkedIn atau LinkedIn, pasti dia baru update. Dan lokernya banyak. Namun untuk Selna Jaya ini seringnya buat teman-teman yang punya pengalaman, yang experience. Contohnya kayak forklift, terus alat berat kayak crane segala macam sering buka loker di sini. Terus warehouse admin juga sering buka loker di sini. Termasuk CNC, QC, dan juga painting dan welding. Pengalaman yang welding kayak sebagai welder itu banyak loker di sini. Karena beberapa perusahaan alat berat kayak Shiroki, terus Katsushiro, terus juga Hanken, Hitachi juga itu sering kerjasama dengan Selna Jaya. Untuk kontraknya gimana? Kontraknya banyak modelnya. Ada yang kontrak PT, ada yang kontrak yayasan, dan juga ada yang harian lepas bola. Ada juga yang magang. Dan senangnya lagi di Selna Jaya ini nggak abu-abu. Semuanya dijelaskan di awal. Misal lu ternyata pas buka lowongannya untuk kontraknya kontrak Selna, ya dijelasin di awal. Jadi semuanya jelas. Kalaupun nggak cocok ya nggak usah diambil. Kenapa gue bilang gitu? Karena gue pernah ikut tes di Selna Jaya. Waktu itu untuk PT Mitsubishi Logistik yang ada di MM. Atau Surya Renggo ya. Nah, bukan Surya Renggo. Gue lupa namanya. Intinya dia Mitsubishi Logistik yang Cibitung lah. Itu dikasih tahu di awal bahwasanya ini kontraknya kontrak yayasan dan juga untuk di bagian cold storage, jadi gudang beku gitu. Dan karena gue nggak cocok, jadi nggak gue ambil. Di interview itu gue jelasin gue nggak cocok dan gue langsung keluar dari ruangan. Ya balik lagi nggak gue ambil. Itu anaknya di sana aja ya. Terus di mana lagi bang? Oke lanjut. Kita ngomong-ngomong yang gratis-gratis dulu ya. Karena kan kalian, gue yakin pada senang nih kalau ada kata-kata gratis. Nah untuk yang gratis berikutnya ada di Yayasan Oki. Yayasan Oki ini gratis di awal ya. Gue ngomongin di awal. Jadi di awal tes, kalau sebatas yang gue tahu, kalau sekarang udah berubah tolong komen ya. Jadi biar gue bisa bikin video ulang. Di Yayasan Oki ini lu kesana dulu baris untuk ngumpulin lamaran. Jadi lu bawa berkasnya. Lu bawa berkas fotokopian sama amplop coklat buat naruh lamarannya. Kalaupun ada loker dari itu, biasanya langsung tes dari itu. Dan balik lagi, berkas harus dibawa.
Tesnya apa? Tesnya cuma matematika dasar doang. Pernah gue share di video YouTube gue terkait dengan contoh soal atau contoh tes untuk Yayasan Oki, lu cek aja. Nah, selanjutnya untuk Yayasan Oki ini, kalau lu lolos sampai ke tahap medical check up, itu harus bayar. Bayar medical check up. Kalau gagal pun sebatas yang gue tahu dulu dibalikin separohnya atau berapa gitu. Enaknya di Oki kayak gitu ya. Itu dulu, nggak tahu sekarang. Gue hanya nge-infoin aja buat kalian. Tempatnya di mana bang? Tempatnya ya tadi di Cikarang. Untuk Yayasan Oki ada di Google Map, lu bisa cek aja Yayasan Oki Benjaya Persada. Namanya Oki Benjaya Persada untuk Google Map-nya. Kalau Selna Jaya, PT OS Selna Jaya Cikarang, ada semuanya. Itu masih di satu komplek kok, masih satu gutekan apa ya? Bahasa Tegalnya gutekan, tapi kalau bahasa gini masih satu kawasan, masih dekat-dekat situ kok, antara Lipo dengan GIC kan dekat. Nah, kalau Oki ada di ada di Delta Mas. Itu untuk Yayasan Oki. Dan selanjutnya itu ada di Yayasan TWI. Yayasan TWI mah baru-baru sekarang doang. Itu Yayasan TWI yang gue tahu ada untuk PT Epson. Itu biasanya lewat Yayasan TWI. Bagus apa enggak? Bagus. Gue baru tahu Yayasan TWI buka di daerah Delta Mas tuh baru sekarang ini. Setelah teman gue ada yang off dan dia nyari kerja, dia main katanya habis tes di TWI. Gue bilang TWI bukan di situ, karena ini baru gedungnya. Jadi coba lu follow up aja. Untuk mendaftarnya gue nggak tahu untuk TWI sendiri. Dan selanjutnya yaitu yang paling terkenal di zaman dulu banget, yaitu Yayasan Global. Yayasan Global ini dari zaman yang gue masih baru lulus sudah terkenal banget ya. Terkenal paling sering buka loker. Namun untuk Yayasan Global ini harus bayar di awal sebagai bayar pendaftaran. Ya, tadi yang dua yayasan pertama gue bilang gratis di awal, namun ada yang bayar medical check up. Sekarang yang Yayasan Global ini bayar di awal sebagai uang pendaftaran. Bayarnya berapa? Sebatasan gue ingat itu 50.000. Sebatasan gue ingat ya, koreksi kalau gue salah. Itu ada di Yayasan Global Cikarang. Tempatnya dekat banget sama Yayasan Selna Jaya. Gak ada 10 menit dari Selna Jaya ke Yayasan Global. Recommended. Beberapa temen gue banyak yang masuk situ lewat Yayasan Global. Yang gede-gede ya ada GS Baterai itu lewat Yayasan Global. Ada Nippon Steel juga lewat Yayasan Global. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Coba aja lu follow up ke sana ya. Kalau Sabtu dia buka setengah hari. Dan kabar baiknya lagi, kata temen gue hanya men-sharing informasi, hanya menerima informasi. Kalau di hari Sabtu itu lokernya biasanya cepet gimana? Maksudnya cepet joinnya. Pabrik-pabrik yang butuhnya cepet itu biasanya buka di hari Sabtu di Yayasan Global. Dan itu khusus yang berpengalaman, kayak pengalaman forklift, pengalaman welding, QC. Kalau yang baru lulus ya beda cerita. Dan setelah yayasan, tadi gue sebut apa? Yayasan Global ya. Yayasan apa lagi? Ada dua yayasan kembar kata-kata, karena sebenarnya gue tahu dua yayasan ini sebenarnya dulunya satu terus pecah jadi dua. Koreksi kalau gue salah ya. Itu Yayasan Sinergia dan Yayasan RSM. Ini bagus juga. Namun untuk RSM dan Sinergia dia harus bayar member. Sebenarnya gue tahu membernya 160.000 untuk 1 tahun. Jadi kalau lu tes lagi, misal dalam sebulan lu tes 10 kali di Sinergia dan RSM, itu nggak bayar lagi. Tapi beda ya, member Sinergia sama member RSM beda. Jangan dikira satu, enggak. 160.000 untuk 1 tahun. Kedepannya selanjutnya gratis kalau nggak salah. Apakah recommended? Recommended karena teman gue banyak yang kerja lewat Sinergia dan RSM. Contohnya kayak di Daiki, Gtech itu lewat Sinergia dan RSM. Yang paling sering yaitu Aisin ya. Aisin paling sering buka lewat RSM. RSM paling update di Instagram, lu bisa cek aja di sana. Dan ada masih banyak lagi sebenarnya, ada Mega Job, ada terus Rumah Kandidat. Cuman untuk dua yayasan ini gue nggak tahu cara daftarnya. Terus juga ada Yayasan Fuji Bijak Prestasi yang di Cibitung. Yayasan Fuji Bijak Prestasi sebatas yang gue tahu dia harus punya sertifikat Fuji dulu. Jadi kalau mau daftar di Fuji harus punya sertifikat di situ. Jadi harus ikut pelatihan dulu di Fuji. Untuk biayanya gue nggak tahu. Silakan lu datang aja ke sana. Nama PT-nya PT Fuji Bijak Prestasi. Lu bisa follow up ke sana aja kalau masih punya banyak waktu. Dan Sabtu tutup ya. Selanjutnya ada juga Yayasan Nikita, Yayasan DKU juga bagus. Itu keren. Dan selanjutnya udah nggak ada lagi. Bukan nggak ada lagi ya.
belum ada lagi, gue belum tahu. Ada yang nanya Mardizu atau ya siapa, gue belum tahu. Gue nggak mungkin nyebutin yayasan yang gue belum tahu. Jadi ya, gue mohon maaf. Mungkin yang tahu atau yang pihak yayasan apa bisa komen aja di kolom komentar, atau nggak bisa calling gue di 0893 kali 207633. Nggak usah di endorse lah, karena ini kan hanya sistemnya informasi aja. Dan terakhir ya, gue mohon maaf jika ada salah kata, karena yang gue yakin yang nonton banyak kan masih off job atau masih nganggur atau mungkin lagi nyari kerja. Semoga Allah beri kemudahan untuk bisa cepat dapat kerja, bisa diterima di perusahaan bonafit yang selama ini kalian impikan. Oke, gue Agus Muhammad, mohon maaf jika ada salah kata. Semoga Allah jaga kita, semoga Allah lindungi kita, semoga Allah rahmati kita dan mudahkan kita dalam segala ikhtiar kata. Dan jika teman-teman ada yang mau bikin CV lamaran kerja nih, surat yang CV, surat lamaran kerja dan berkas-berkas kayak KTP, NPWP, ijazah dan segala macam dijadiin satu file PDF, gue bisa bantu proses pembuatannya nih. Lo bisa WhatsApp aja ke nomor gue 0893 kali ya 0899920763. Biayanya 40.000 ya. Kalau nggak minat ya nggak usah WhatsApp. Dan yang belum punya NPWP, mau ngurus NPWP, mau bikin NPWP secara online, gue bisa bantu juga proses pembuatannya. Lo bisa WhatsApp aja ke nomor gue yang tadi 0899920763. Biayanya 25.000. Oke, kalau nggak cocok dengan biayanya, gak usah di WhatsApp. Karena gue udah survei, biaya gue paling murah, insya Allah. Gue Gus Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ummatihi wa sallim ajma'in walhamdulillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Nah, udah ngerekam.